Kita dididik untuk menjadi rohani, bukan duniawi. Keluarga kerajaan Allah itu keluarga yang rohani. Bersaudara dalam Tuhan itu bersaudara yang rohani, bukan duniawi. Tahu bersaudara yang duniawi? Kadang-kadang dia bawa nama-nama gereja, nama-nama pelayanan. Hei, kau tuh bikin ibadah, habis ibadah pulang beli mabok sampai gila. Itu duniawi. Rohani tidak begitu dong. Rohani betul. Hei, pendeta ada dong rohani. Pendeta pulang undang iblis banyak-banyak. Hei, kan kacau begini. Jangan begitu. Nanti kita tidak mengalami damai yang permanen. Sabantar duniawi, sabantar Tuhan Allah, sabantar iblis. Hei, tidak boleh begitu. Hidup zaman akhir ini menuju antrian mati kita masing-masing. Harus bikin keputusan jelas. Jangan main dua kaki. Roma 8 ayatnya yang ke-28 sampai 30. Mari kita lihat ayat-ayat ini, kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30:23. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Tepuk tangannya meriah bagi Tuhan. Selama 2 malam tema KKR kita adalah dalam Tuhan kita bersaudara, atau boleh sebut dengan istilah lain, yaitu keluarga dalam Tuhan atau keluarga kerajaan Allah. Dan di malam yang pertama kita sudah menyeruti satu bagian yang perlu saya tambahkan lagi di malam kedua, adalah yang menjadi dasar persaudaraan kita adalah iman percaya kita. Amin. Iman percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Nah, kalau sudah bicara tentang iman percaya, kita semua gereja manapun, ya, secara khusus dalam Protestan, kita mempercayai pengakuan iman rasuli. Amin. Kita adalah gereja yang kudus dan am. Itu harus pegang kuat-kuat dulu. Gereja yang kudus dan am adalah orang-orang yang hidup di zaman yang berbeda, dari suku, bangsa, dan bahasa yang berbeda, tapi mempunyai iman yang sama, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja atau kepala keluarga besar yang bernama gereja atau Kristen sejati, di dalamnya tuh ada mata, telinga, kaki, tangan. Kaki tidak bisa berkata kepada mata, kata Paulus, aku tidak memerlukan mata, atau sebaliknya, mata juga bilang, aku tidak perlu kaki. Kaki tidak pakai mata itu sama dengan mau masuk lubang cepat. Karena jalan tidak pakai mata, selesai. Atau mata tidak pakai kaki, mau jalan pakai mata. Jadi itu tidak memungkinkan kekasih Tuhan. Jadi gereja itu dalam konteks kita di Indonesia, bahkan dunia, apalagi NTT, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Oemova dan sekitarnya, sebenarnya kalau mau dewasa dalam Tuhan,
Kuta pandang dari gereja mana. Amin. Asal kau berdiri atas firman-Nya, aku berdiri atas firman-Nya, kaulah saudaraku, akulah saudaramu. Harusnya begitu, Bapak Ibu jemaat terkasih. Makanya di malam pertama saya tekankan, perlu berorganisasi hanya demi keteraturan, titik. Tapi persaudaraan tidak boleh dibatasi oleh tembok-tembok denominasi. Tidak boleh dibatasi oleh tembok-tembok organisasi. Apalagi hidup di Indonesia yang menjamin kebebasan umat untuk memeluk agama tertentu. Maka sebenarnya kita santai-santai saja. Amin. Kita tidak terlalu tegang, kita tidak terlalu seperti saya bilang, kayak saya sinode GSJA, saya terlalu cinta sinode saya sampai mengabaikan firman. Itu namanya memberhalakan sinode. Makanya di Kupang itu, di gereja GSJA Amazing Grace, pendeta Gemit khotbah di situ, pendeta GPDI khotbah di situ, pendeta dari Kemah Injil khotbah di situ, pendeta dari GBI juga khotbah di situ, GBIS khotbah di situ. Sepanjang kita punya dasar iman yang sama. Amin. Dan menariknya Bapak Ibu, iman itu adalah pemberian. Iman itu adalah anugerah. Jadi kalau orang bisa percaya hari-hari ini, termasuk Bapak Mama di Kenam, Anda bisa menjadi orang percaya yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan. Itu karena memang kita mendapatkan iman itu. Tidak semua orang memperoleh iman itu. Hanya orang-orang yang dikaruniakan iman. Makanya ketika dia tulis surat ini, Bapak Ibu jemaat, di ayat 29 tadi, Rasul Paulus bilang begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebenarnya anak Bapa itu cuma satu saja, Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, masih ingat ya? Bapak Mama karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus itu anak tunggal. Tunggal itu artinya satu-satunya. Tapi ketika orang-orang dipilih dari semula, sebelum dunia dijadikan untuk percaya kepada Yesus, maka orang-orang ini diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Maka dia yang tadinya adalah tunggal sekarang menjadi sulung. Sulung di sini ada kaitannya dengan sulung dalam kebangkitan sebenarnya. Dialah yang pertama bangkit. Lalu kita semua nanti ini, kalau kita meninggal, saya biasa menguburkan jenazah. Lalu saya bilang, kita akan antar jenazah ke tempat peristirahatan sementara. Kuburan bukan terakhir, itu hanya sementara. Kenapa Bapak Mama? Karena ada kebangkitan tubuh. Ini Bapak Mama harus tahu. Dia yang sulung dalam kebangkitan. Dan kemudian kita semua yang percaya kepada dia juga akan mengalami kebangkitan. Yang percaya tepuk tangan dulu, yang meriah begitu. Ini doktrin yang sangat alkitabiah. Makanya kalau ada kerabat kita meninggal, sepanjang dia orang percaya, maka kita tidak boleh bersedih berlarut-larut. Jangan main, Bapak bilang. Perhatikan sini. Istri saya dalam salon. Orang somong dia. Satu dia paling kicim, dia paling bakorek. Istri dari kantong kolek, kebab. Jangan bermain-bermain lagi ya. Jangan dorong-dorong. Perhatikan sini. Calon bupati apa? Supuji dari awal pikir baik, tambah menjadi-jadi.
Oke ya, tenang ya sayang. Bapak Pendeta ini paling cepat terganggu kalau orang beribut. Bantu Pak Pendeta ya selama 1 jam. Nanti kalau pulang, lu tidur keliling itu boleh. Tunggu dulu ya. Bapak Pendeta khotbah dulu sayang ya. Nah, jadi Bapak Mama terkasih, kalau ada kerabat kita sepanjang dia orang percaya Tuhan dan dia meninggal, boleh berduka cita, tapi tidak boleh berlarut-larut. Makanya 1 Tesalonika 4 ayat 13, Bapak Ibu perhatikan ini ayat. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan apa? Berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan, tidak punya iman, atau lebih tepatnya tidak dikaruniakan iman, bukan dipilih dari semula, dan bukan keluarga Kristen yang sejati, berlarut-larut. Tapi kalau kita boleh, tapi tidak boleh berlarut-larut, karena di balik duka cita, di balik kesedihan kita, kita punya keyakinan yang kuat bahwa kerabat kita yang meninggal itu sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. 14, sama-sama baca. 2, 3. Karena jikalau apa? Kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa apa? Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Begitu. Nanti pada hari kebangkitan, mereka yang sudah percaya itu akan bangkit lebih dahulu. Lalu kita nanti menyusul. Ada juga yang tidak mengalami kematian. 15 dibacakan buat kita. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Terus, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dengan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. amin. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, ini kebangkitan tubuh itu, ya. Jadi saudara-saudara kita yang sudah meninggal dalam Tuhan, dong aman. Kalau meninggal dalam dosa, meninggal dalam kepala batu, meninggal dalam berhala, meninggal dalam kenajisan, ya tidak masuk di situ. Ya, mereka juga akan bangkit, tapi bangkit untuk disiksa. Kalau yang ini bangkit untuk mengalami kebahagiaan kekal. Mana dasarnya? Daniel 12 ayat 2. Perhatikan Daniel 12 ayat 2. Jadi harus bertobat betul-betul kalau mau bangkit untuk menerima kemuliaan. Perhatikan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, Itu bicara tentang kematian. akan bangun, Itu bicara kebangkitan. sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, itulah orang-orang percaya sejati, keluarga dalam Tuhan. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Semua bangkit. Bangkit tidak semua bangkit lalu ke sorga. Ada tubuh, dia punya nama tubuh kemuliaan. Itu tubuh yang seperti Yesus pakai. Kalau ini dia nama tubuh hina, ya masih ada kaskadukna ini. Iya, pano, kurap, tatikam, apalagi kolesterol, darah tinggi, darah rendah, dan lain sebagainya. Tapi nanti akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Sedangkan yang disiksa akan dikasih tubuh khusus untuk mengalami kengerian yang kekal. Makanya dia bilang mengalami kehinaan. Harusnya tubuh yang hina ini mengalami kemuliaan. Ini hina, semakin terhina waktu di penghakiman. Nah itu Bapak Pendeta setengahnya langsung. Masa meribut lah. Saya baru ketemu pendeta di seluruh tanpa sehat pakai pamerin. Tepuk tangan dulu. Ini gembala baik. Turun dari kursi dulu deh anak-anak.
Sepain kepala batu satu bisa dia. Dan ini poin khotbahnya ialah ternyata ada poin apa? Coba menyelesaikan masalah sampai akar-akarnya. Itu akar di situ. Lu sudah akarnya. Kalau pendeta bikin lucu berkata sama-sama boleh. Semua ada perhatian pada kata-kata. Lu kayak cacing pita. Dengar, jemaat terkasih, perhatikan ya. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Tubuh yang sekarang namanya tubuh hina. Harusnya keluarga di dalam Tuhan, keluarga kerajaan Allah yang punya kewargaan ganda. Kayak kita nih, kita warga negara Indonesia sekaligus warga kerajaan Allah. Mana buktinya? Filipi pasal 3 ayat 20. Sama-sama baca 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di mana? Di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 3, 21, 23. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga apa? Serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Jelas ini ayat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Nah, kalau orang tidak percaya, hina terus. Bahkan kehinaannya semakin parah ketika dia masuk neraka. Karena apa? Dia tidak percaya Yesus. Tapi sekalipun kita di dunia ini orang-orang percaya, tetap disebut dengan tubuh hina. Itu hanya sesaat saja. Pada waktu hari kebangkitan, haleluya, tubuh kita ini akan diubahkan, dikatakan, sehingga serupa dengan tubuhnya. Yesus bangkit itu, kita punya tubuh serupa dengan tubuhnya. Sudah tahu itu toh? Jadi kalau kita mengaku bilang, aku percaya Allah Bapa dan seterusnya, kebangkitan tubuh itu yes, amin. Kita tidak mengaku asal mengaku, tapi kita yakin, seyakin-yakinnya, aku orang percaya sejati, aku ciptaan baru, aku warga kerajaan sorga. Suatu saat akan pakai itu tubuh. Amin. Ini pengharapan kita. Makanya kenapa Paulus bilang dalam bagian yang lain, kita memang masih di bumi, tapi jangan pikirkan perkara-perkara di sini. Orang yang akan pakai tubuh kemuliaan, yang akan dibangkitkan sebagai warga kerajaan sorga, masih di dunia, tapi pikirannya pikiran surgawi. Amin. Standar kita bukan standar dunia. Sebab orang yang memiliki standar hidup duniawi, sekalipun dia mengaku Kristen, kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Mana ayatnya? 1 Yohanes 2 ayat 15. Jemaat perhatikan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sekalipun dia mengaku, saya pendeta, saya majelis, saya anggota persekutuan doa, saya paduan suara sekian lama tahun, tapi hidup dunia, ayat ini berkata kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ya. Lalu dia bilang apa? Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini lanjutan khotbah tadi malam. Kita Bapa siapa, Bapa Mama? Bapa di sorga. Orang yang benci firman Bapanya siapa? Setan. Tadi malam jelas sekali. Jadi kalau orang mengaku, saya anak Bapa di sorga, hafal doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan seterusnya. Tapi hidup duniawi dikuasai keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Dan kalau dia berasal dari dunia, dia lenyap bersama dunia. Tapi orang yang berasal dari Bapa, dunia lenyap, tapi kita semakin naik ke atas. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Makanya ayat 17, sama-sama 2-3. Dan dunia ini apa? Sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap apa? Hidup selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jadi persaudaraan kita, kalau kita ngomong keluarga dalam Tuhan, dalam fondasi iman yang sama, percaya yang sama, ini bukan kekeluargaan kok di Kenam sini 30 tahun, 40 tahun. Oh tidak, selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu jemaat, tema kita kelihatan biasa-biasa dan sudah familiar. Kata siapa biasa-biasa? Ini sangat luar biasa. Dan tadi saya tekankan, kalau ada pendeta berkhotbah, oh Anda bertobat, tak usah puji pendetanya, tidak usah. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, jemaat yang dari sudut waktu sudah lama, tapi seperti bayi terus, karena selalu bertengkar. Oh, saya lebih suka pendeta ini, pendeta itu. Kalau saya golongan Apolos, saya bilang, oh kalau saya golongan Paulus. Yang lain bilang, no, saya golongan Kefas. Paulus bilang, kamu tidak dewasa. Kamu harusnya sudah makan makanan keras, bukan minum susu terus. Jangan bilang, oh gereja kami paling lama, paling senior, tapi sifat kayak anak kecil, bayi. Bapak mama dengar, menjadi tua, rambut mufak, orang oi mufak, dengar. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu keputusan. Yang setuju tepuk tangan. Kita memutuskan dewasa. Banyak orang setua rambut 3, 4 warna, 5 warna, tambah dia cat, tambah lagi jadi, wah darah Yesus berkuasa. Itu rambut sama ke selesai musim hujan kau pelangi keluar, nah itu dia rambut. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ya kan? Tidak dewasa. Makanya Paulus bilang begini sama mereka dalam 1 Korintus pasal 3 mulai ayat 3, dikatakan demikian. Karena kamu masih manusia duniawi. Iya, katanya gerejamu begini-begini, tapi kau bertengkar, selisih, tidak dewasa, tidak hidup dalam kebenaran. Coba lihat, kamu duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Dan perselisihan mereka ini perselisihan yang tidak jelas. Kan ada juga perselisihan yang atas seizin Allah demi pertumbuhan. Seperti perpisahan Barnabas dan Paulus. Barnabas bawa Barnabas bawa Markus. Lalu Paulus bawa Silas. Tapi itu perpisahan yang membawa pertumbuhan. Tidak apa-apa. Kalau berpisah tapi bertumbuh tidak apa-apa. Seperti Abraham bilang sama Lot, Lot kalau kau ke kanan saya ke kiri. Kalau kau ke kiri saya ke kanan. Allah izinkan perpisahan itu demi sebuah pertumbuhan. Boleh. Hanya memang harus pilih Bapak, salah pilih selesai. Lalu dia bilang apa lagi? Ayat 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Iya. Jadi buat Bapak Ibu jemaat yang hadir di sini dari sinode manapun, cintailah sinodemu, jangan benci sinode lain. Setuju, tepuk tangan dulu. Apalagi pemimpin-pemimpin gereja, jangan suarakan dari mimbar untuk benci sinode-sinode lain karena tidak sealiran dengan kita. Itu Anda tidak dipakai Tuhan, itu kau dipakai setan. Dengar ini beta omong. Nah, itu amin tuh, kan amin tuh ada jenis-jenisnya ya. Kalau hanya amin, amin, itu artinya mengerti, maka amin, itu pengalaman langsung dan waktu pemulihan datang malam ini. Amin. Ini lebih berat lagi. Oh iya dong. Ada orang tidak dewasa sekali dalam melihat
kesatuan tubuh Kristus. Biasa aja. Saya dan istri saya, kami melatih diri saya sebagai manusia biasa. Kami tidak mau sok rohani ya. Orang yang melayani bersama-sama dengan kami, tiba-tiba dia pamit karena mau ke gereja lain. Tentu ada masalah. Ada masalah yang alkitabiah, ada yang memang kulit luar saja, hanya tersinggung, hanya menang makan puji, lalu apa. Jadi kalau itu kami anggap tidak prinsip ya. Nah saudara, apapun alasannya sebagai manusia, kan kalau berpisah hati agak tergores sedikit. Tapi saya ajar sama istri saya, kita dua kalau ketemu orang begitu harus tetap salam, tegur. Ini hanya berpisah sebentar, malia dia lihat ame bintang di langit, itu tidak akan. Lu mati. Hei, tua di gereja mah bodoknya minta ampun. Jangan begitu, tetap togor salam. Kau sebeda kamar, mah tetap satu darah, darah Yesus Kristus. Kecuali biar saya dibayar oleh darah Yesus, kau dibayar oleh darah Justus, nah itu beda. Kau yang sama-sama yang mati di Golgota, Yesus kok. Atau di sana ini darah Yesus, darah Justus, yang itu di sana darah Yusak. Tidak bisa. Amin. Biasa-biasa saja itu. Makanya kalau kami berdua ketemu orang, kami selalu angkat tangan, dan saya bersyukur. Ini bukan apa-apa. Orang-orang yang dulu sama-sama dengan kami, tidak sama-sama dengan kami, karena sudah biasa doakan mereka, ya doakan terus sampai ini hari. Doakan terus. Tuhan saksi kami. Karena sudah biasa sebut dalam doa, jadi kita doa terus sudah. Berkati dia. Kalau dia belum ada anak, kasih dia anak. Benar-benar. Kalau dia ada apa, Tuhan tolong, terutama buat dia bertobat, supaya dia di mana saja dia dewasa jadi berkat di sana. Begitu sampai ini hari. Karena masalahnya kita dididik untuk menjadi rohani, bukan duniawi. Keluarga kerajaan Allah itu keluarga yang rohani. Bersaudara dalam Tuhan itu bersaudara yang rohani, bukan duniawi. Tahu bersaudara yang duniawi? Kadang-kadang dia bawa nama-nama gereja, nama-nama pelayanan. Hei, kau tuh bikin ibadah, habis ibadah pulang beli mabok sampai gila. Itu duniawi. Rohani tidak begitu dong. Rohani betul. Hei, pendeta ada dong rohani. Pendeta pulang undang iblis banyak-banyak. Hei, kan kacau begini. Jangan begitu. Nanti kita tidak mengalami damai yang permanen. Sabantar duniawi, sabantar Tuhan Allah, sabantar iblis. Hei, tidak boleh begitu. Hidup zaman akhir ini menuju antrian mati kita masing-masing. Harus bikin keputusan jelas. Jangan main dua kaki. Harus jelas. Makanya Paulus nasihat sama mereka di ayat 5. Jemaat baca 1, 2, 3. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi yang paling penting siapa? Alatnya atau sang pemilik segala sesuatu? Sang pemilik segala sesuatu. 7, 2, 3. Karena itu yang penting bukanlah apa? Yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Tanda orang duniawi itu dia bicara omong, saya suka kelihatan. Hei, itu satu di sana tuh bertobat gara-gara kelihatan duniawi, otak bodohnya minta ampun. Dari mana kau bisa bikin bertobat orang? Saya khotbah ribuan orang, saya altar call, menangis, bataria, disembuhkan, mujizat, apa segala macam. Saya tidak pernah merasa saya bisa bikin bertobat orang. Tidak pernah. Karena yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Amin, kekasih Allah. Karena kalau kita khotbah orang bisa bertobat, itu hanya orang yang dipilih.
Satu kali Paulus dan Barnabas melayani Yahudi-Yahudi yang sok agamawi, penolakannya gila-gilaan. Lalu Tuhan melalui Paulus dan Barnabas bilang, sebenarnya ini firman untuk kalian, tapi karena kalian tolak, maka dialihkan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, di dalam Kisah Rasul 13 mulai ayat 44. Saudara perhatikan. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Terus, akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Kenapa mereka iri hati? Lihat orang banyak. Kenapa kok ikutan dia begitu banyak itu? Iya, ini sama kayak turunan Farisi, kan lihat orang ikut Yesus mereka mulai iri. Biasa saja. Di satu tempat, ini Pak Pendeta pimpin satu gereja. Kok jemaat tambah berkurang dari minggu ke minggu. Ternyata beberapa meter di sana ada gereja baru. Dari minggu ke minggu jemaat tambah kurang, kurang. Majelis juga kurang. Sampai saudara muka tawa enak sekali. Kok saya belum cerita habis ini kok. Di minggu berikut, pergi gereja hanya Bapak Pendeta dan keluarga. Saya bisa tanya pendeta bilang apa? Ma, ame Alkitab kok pergi gereja di 11. Aman tuh. Kok aman tuh? Serius saudara. Jadi sudah kok kita cuma bikin apa di sini kok kota 4 hanya begini. Haleluya. Sampai kampung di sana. Tapi ini orang-orang dikatakan penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Orang kalau sudah cinta kelompok lebih dari Tuhan Yesus, dia akan tolak firman. Tanda saya punya mulut. Itu tanda dia bukan sembah Yesus. Saya bilang tuh, sembah berhala. Berhalanya apa? Sinodenya. Masa orang khotbah kebenaran kau bantah? Hanya gara-gara kau terlalu cinta kau agama Yahudi, kau lupa bahwa ada kebenaran yang memerdekakan. Lalu selanjutnya apa? 46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Nah, memang harus ada pendeta-pendeta seperti Paulus dan Barnabas. Begini harus berani. Jangan begitu juga tunjuk ke linci, ke nasiram, kok ciut. Tidak bisa begitu. Lu salah orang. Harus minta roh keberanian. Lu tambah omong, tambah foe. Demi kebenaran. Amin. Bukan foe yang duniawi. Bukan. Terus? Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. 47 jemaat sama-sama 2-3. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah, 48 saya baca sendiri karena ada hal yang mau saya persoalkan di ayat ini. Dia bilang begini, mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Ini orang-orang kafir yang non-Yahudi, yang mengaku Yahudi dan bertuhan Yahweh justru iri hati. Tapi ini orang-orang yang dianggap orang kafir, orang berdosa, orang kotor, justru mendengar firman Allah, bergairah, bergembira, senang luar biasa, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Alhasil apa? Dan saudara lihat bagian akhir yang saya persoalkan. Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal mencari apa? Percaya. Ya kalau ada bapak mama yang jadi percaya, bukan karena pendeta. Kenapa Anda percaya? Karena Anda sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Amin. Sebelum dunia dijadikan. Amin. Makanya saya ajar jemaat dan ajar kita semua di sini, dan sejauh
khotbah saya melalui media sosial atau apapun atas izin Tuhan bisa didengar orang, saya akan bilang menginjil seperti ini, berkhotbah seperti ini, ber-KKR seperti ini, sebenarnya hanya mau mencari mana sih orang-orang yang telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan itu. Ketahuan dari mana? Kalau Injil terbuka dan mereka percaya, itu dia. Sebaliknya, kita khotbah sampai urat leher semua putus, pendeta pun darah tambah naik, tapi dia tidak bertobat. Itu jawabannya ada di 2 Korintus 4 ayat 3. Bapak Mama kalau bisa catat khotbah juga bagus, nanti posting baru nonton kembali ya. Perhatikan ini ayat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Maka ia tertutup untuk siapa Bapak Mama jemaat? Mereka yang akan binasa. Jadi kita pendeta tidak boleh stres. Makanya Tuhan Yesus kalau utus dia pemurid, Tuhan Yesus bilang begini, khotbah saja, ucapkan salam. Kalau mereka tolak kau, pindah ke kota lain. Repot lalu bikin apa? Nangkap kau? Kebaskan debu di kaki, pindah. Kok ini amin. Saya pun maksud nih, ini coba. Ini kalau viral nanti hal. Anda pasang percaya sama Melato. Melatok dan seharusnya semua pendeta sama memberi diri dipertimbangkan oleh dunia. Silakan lihat, saya ajar apa. Khotbah apa? Karanganku sendiri atau dasar-dasar kitab suci yang jelas? Kalau orang masih tertutup, dia adalah orang-orang yang akan binasa. Amin. Sedangkan kalau dia terbuka, nah seperti yang tadi memang ditentukan. Makanya kabar Injil saja, ajak siapa datang bertobat. Kita tidak usah makan puji, kita hanya bersyukur kepada Allah. Tuhan terima kasih engkau memperlihatkan kepadaku satu orang lagi yang telah engkau pilih, engkau tetapkan sebelum dunia dijadikan. Begitu cara memahaminya. Supaya jangan gampang stres. Kalau su omong-omong tidak dengar, su ajak-ajak tidak mau, ya sudah, mungkin orang lain lagi yang butuh. Harus begitu. Jadi pendeta, jadi penginjil, jadi orang Kristen, bahkan keluarga. Keluarga sekalipun sudah ajar-ajar tidak dengar. Yesus bilang jangan buang mutiara di babi. Kan ada, jangan buang mutiara atau barang kudus di babi atau anjing. Coba Matius 7 ayat 6. Jadi tidak semua di gereja itu domba, akan-akan ada babi dan anjing juga. Perhatikan. Ada ayatnya. Coba. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Kenapa? Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Itu karakteristik anjing dan babi begitu. Kita ajar buang ini mutiara Injil, dia injak. Kalau domba tidak, pasti dia jaga. Karena domba itu, dia pasti dengar suara gembala. Orang yang tidak percaya pemberitaan Injil, Alkitab berkata, Yesus sendiri bilang, kamu bukan domba. Yohanes 10 ayat 26, sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak percaya karena apa? Kamu tidak termaksud domba-dombaku. Coba. Makanya Vincent terlalu stres kalau beritakan Injil. Vincent terlalu stres. Beritakan sesuatu. Oh mungkin bukan domba. Ya sudah, kita urus yang domba sah. Takutnya kita buang-buang waktu di babi dan anjing. Iya Tuhan. Memang jarang ya dengar khotbah begini, tapi mau mesti omong. Batu orang timur otak keras, mesti kasih yang keras. Amin. Sedangkan yang terima, itu domba. Dan ada keterangan lain seputaran domba. Dia bukan cuma terima, dia punya kepekaan. Dan saya percaya itu kepekaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga dia peka suara gembala. 27 sama-sama. 23. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku.
Ini bukan domba pendeta Melmesak atau domba pendeta Melatok, salah. Domba Tuhan Yesus. Waktu Petrus dipulihkan, Tuhan tanya 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Terjemahan Inggris bilang lebih dari ini sebenarnya. Lalu dia jawab, iya aku mengasihimu. 3 kali juga Tuhan bilang begini, mandat yang luar biasa. Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus punya domba, bukanmu. Contoh, saudara di GSA Elim, Anda bukan domba pendeta Melmesak, Anda domba Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Jadi istilah pencuri domba adalah istilah bodoh yang tidak mengerti Alkitab. Lu pun domba. Lu pun domba. Mana ada domba pendeta? Domba tuh Yesus pun domba. Amin. Amin. Ah, itu masalah. Tidak ada. Jadi sama kayak kami nih, pendeta ini, dia pun nama gembala kecil. Gembala kecil itu tugasnya apa? Urus domba-domba milik Sang Gembala Agung. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Begitu ceritanya. Jadi istilah pencuri domba itu istilah dari mana? Kecuali lu pemilik domba, kau bukan punya domba. Ada gereja yang kacau, saya lihat. Orang pindah gereja dia spanning tinggi, orang pindah agama dia biasa-biasa saja. Gila setengah manusia begini. Orang pindah gereja dong sama kayak duduk di komfor. Orang pindah agama, sonde ada satu suara. Orang buka gereja mereka ribut. Orang bataji ayam tidak ada yang ribut. Iya dong. Saya kadang-kadang ngeri. Orang buka gereja pendeta semua seperti orang bisu. Bagian orang ada buka naik klub, jual perempuan, bisnis persinahan. Pendeta mulut tertutup. Pendeta lu kalau mau ribut demi kebenaran. Amin. Munafik, pengecut. Orang bikin dosa dia dukung tambah. Orang buka gereja. Why? Orang biar gereja tambah banyak lebih baik kok. Penjangkauan jiwa tambah banyak kok kiamat. Sudah, amin. Amin. Kan kalau Injil tambah tersebar, Tuhan tambah dekat-dekat datang kan. Mau tinggal terus di Kenan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saudara, saya harap di sini ya, kalau ada orang pun gereja buka setengah kok dia buka. Pendeta di Kupang kalau dia buka gereja dia undang saya pergi duduk. Khotbah lagi ibadah pembukaan gereja sinode lain. Kok tidak apa-apa, saya sudah lihat dia punya ADRT, saya sudah tahu ini gereja anggota PGI juga, salah di mana? Ulang-ulang beda sinode dengan saya yang pikotbah, peletakan batu pertama. Kenapa beda sinode tapi mereka undang kami? Karena mereka tahu prinsip kami. Kami selaraskan hidup kami dengan Yesus, dengan firman-Nya. Firman-Nya bilang apa? Domba itu saya pung, bukan kau pung, Melatok. Amin. Iya, saya bukan pemilik domba. Saya akan urus betul-betul sebagai bukti cinta saya kepada Yesus, tapi bukan pemilik. Jadi, Bap Mama, kalau Anda dan saya adalah domba yang ditentukan sejak semula, lagi-lagi Tuhan mau kasih tahu, tidak ada yang bisa rampas kita. Tidak ada. Coba ayat 28 bilang apa? Jemaat 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Biar terlambat main penting sama. Apa Tuhan Maha tahu. Jadi begini.
Dan lihat ini, untungnya jadi domba, jadi keluarga kerajaan Allah. Tidak pandang dari gereja manapun. Saya tahu yang hadir mayoritas ini hari ini adalah GSJA, tapi kita jangan menyombongkan mayoritas kita untuk konteks malam ini. Jangan. Jangan. Tidak boleh. Yang saya mau persoalkan adalah, saudara lihat di sana, siapa mau rebut kita? Tidak ada. Ini Tuhan Yesus yang pegangnya. Dia bilang begini, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi percaya Yesus itu tidak akan binasa selama-lamanya. Ini bukan suara gembala atau ketua sinode, suara Yesus. Pemberi selamat, penentu selamat. Dia yang jamin tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jangan rubah itu ayat lagi. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa yang mau rampas saudara? Tidak ada yang bisa. Persaudaraan kita kuat. Amin. Tangan Yesus yang pegang. Kalau Anda dan saya yang pegang Yesus, kita bisa bosan. Manusia itu tukang bosan. Kalau kita yang pegang, ya salah. Mana ada ajaran keselamatan dalam Kristen? Kita yang pegang. Salah, kita dipegang. Kalau kau bilang kau yang pegang, itu agama lain. Kristen tidak pernah ajar aku yang pegang, aku pegang. Kau kuat berapa kok kau yang pegang? Tuhan Yesus yang pegang. Apakah Tuhan Yesus saja punya tangan? Tambah satu tangan lagi, 29. Jemaat, 1, 2, 3. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kira-kira ini tangan dua. So Yesus lah, Bapa lah. Ini bukan Bapa di sorga, Bapa di sorga. Amin. Makanya kalau ada orang bilang, aduh jadi Kristen ini juga belum tentu. Belum tentu apa? Lu kan percaya Yesus di tangan dua yang pegang kau. Siapa yang mau rampas? Saya pakai bahasa istilah orang NTT. Tidak ada satu setan dua binatang, atau dua setan satu binatang yang bisa rampas kita. Tidak bisa. Tidak akan bisa. Roma 8 ayat 35 bilang apa? Tolong dibacakan Kak. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa coba? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak ada yang bisa. 38. Jemaat sama-sama. 23. 38. 23. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 39 sama-sama 23. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi orang percaya yang mendengar suara saya ini, tidak mungkin Anda pindah agama hanya gara-gara Indomie lah, biaya beasiswa lah. Tidak ada itu. Karena alat-alat setan juga bisa kerja dengan cara begitu. Mereka masuk ke pelosok pedalaman-pedalaman yang ekonomi sulit, sengaja bantu sumur bor lah, sengaja bantu inilah itu. Tahu-tahu ajak Anda pindah agama. Saya percaya dalam nama Yesus, kalau sampai ada yang pindah, itu bukan domba. Domba asli tidak mungkin terlepas dari tangan Yesus dan tangan Bapa. Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Tidak mungkin. Kau mau tawar pakai apapun, mereka bilang tidak. Sekali Yesus tetap Yesus. Satu kali percaya Dia, aku percaya Dia selamanya. Itu Kristen sejati. Itu keluarga kerajaan Allah yang sejati. Jadi Bapak Mama yang diberkati Tuhan, ada hal lain lagi yang perlu kita tahu seputaran kehidupan kita sebagai keluarga dalam Tuhan. Hal lain itu adalah bahwa memang Tuhan itu secara universal, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi khusus anak-anak Tuhan,
dia akan merasakan kebaikan di balik itu semua. Allah itu pencipta langit dan bumi, dan setelah dia menciptakan langit dan bumi, dia tidak lepas tangan. Dia tanggung jawab. Makanya dalam nas pembuka kita itu, mulai dari ayat 28 bilang apa di sana? Saya baca buat saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam terjemahan yang lebih tepat itu begini, segala sesuatu itu bekerja bersama-sama. Maksudnya Allah pakai semua, suka, duka, untung, rugi, bencana, gempa bumi, apa saja. Termasuk proses-proses secara pribadi. Kadang kita sakit, kita punya masalah ekonomi, cacian, makian, serangan kiri, kanan, muka, belakang. Itu semua dipakai Allah. Untuk apa? Perhatikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bedakan kebaikan dan kenyamanan. Allah datangkan kebaikan, bukan bikin kita nyaman-nyaman. Saya pikir orang Kristen sepanjang dia hidup tetap judulnya sama, pikul salib. Pikul salib itu artinya menderita karena taat Tuhan. Titik. Dan di balik penderitaan karena taat Tuhan itu pasti ada kebaikan. Secara manusia kadang-kadang tidak nyaman. Tapi yang manusia bilang tidak nyaman, bagi orang percaya itu baik. Itu luar biasa. Itu akan membuat kita tambah kokoh, tambah kuat, tambah bertumbuh. Amin. Karena kalau bicara tentang percaya, dari kata Yunani pisteo itu, percaya itu yang pertama keyakinan kokoh, yang kedua kebergantungan penuh, yang ketiga adalah ketaatan. Itu satu paket dalam kata percaya. Aku percaya, imanku tak tergoyahkan. Aku percaya, aku bergantung penuh kepada skenario-nya. Aku yakin dia turut bekerja dalam segala hal. Dan aku tetap memutuskan untuk taat, baik atau tidak baik keadaannya. Dan kalau aku bisa taat, percayalah Roh bantu kita. Amin. Tuhan bekerja dalam diri kita Bapak Ibu, sehingga kita bisa taat. Makanya keluarga dalam Tuhan, oh dia akan tenang, dia akan yakin, saya yakinnya bahwa suka duka dipakai untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ibu yang WL tadi itu ada sakit, sudah kemo 6 kali, 6 ya kakak, sudah 6 kali. Ibu gembala kas kurang jadwal karena takut dia punya sakit terganggu. Dia bilang, mama jangan kas kurang, jangan kas kurang. Kekuatanku di pelayanan itu. Belum tentu orang sehat-sehat mau begitu. Belum tentu. Ini sakit. Tetap mau melayani, tetap mau beri diri untuk kepentingan kerajaan Allah. Kebaikan yang dimaksud adalah ada kaitan dengan tulisan Paulus yang lain, bahwa percayalah, sekalipun ada masalah-masalah lahiriah, dan mungkin lahiriah kita tambah merosot, tapi kita pasti akan mengalami pertumbuhan batin rohani yang luar biasa. Amen. Paulus bilang begini dalam 2 Korintus pasal 4 mulai ayat 16. Paulus bilang begini Bapak Mama. Sebab itu kami tidak tawar hati, ya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Iya. Jadi pasti manusia batiniah, manusia lahiriah tambah merosot. Bapak-bapak, tidak ada orang bapak-bapak tambah tua tambah ganteng, tidak. Tidak ada. Tambah tua nah tambah ganteng ke mana? Pasti tambah merosot. Ibu, tidak ada tambah tua tambah cantik. Makanya saya khotbah tadi pagi di ibadah pernikahan, saya angkat tentang ada satu nenek mau 70 kok, pacaran dan nyong 17 tahun. Ada. Itu takut jalan gandeng-gandeng tangan, pegang jari-jari putus. Karena sudah lalu elastis sampai lepas. Kan biasa kalau orang pacaran kan sepanjang
jalan kenangan hela talal kuat koe jari tengah kocok. Aduh Tuhan, aduh. Atau gosok-gosok kulit atau kulit tak kumpas. Kau ini kulit suka ring 70. Kalau ada yang dapat begitu nah, pi mana-mana bungkus yang farban. Jadi dia bilang apa? Manusia lahiriah semakin merosot, ya. Namun manusia batinia lahiriah semakin merosot, namun batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Jadi Tuhan turut bekerja. Bahkan orang Kristen cenderungnya dapat penderitaan-penderitaan. Tapi percayalah, Allah tidak mungkin izinkan satu penderitaan melebihi kekuatan kita. Tidak mungkin. Jadi tidak ada tuh orang Kristen yang gara-gara masalah penderitaan, entah ekonomi, putus cinta dan lain-lain sebagainya, sampai gila, nah tidak mungkin. Apalagi bunuh diri. Kemarin marak bunuh diri di Kupang beberapa titik. Ada yang karena judi, ada yang karena putus cinta, ada yang lain lagi. Anak Tuhan sejati tidak mungkin sampai putus asa model begitu. Kenapa? Ayat 17 dia bilang begini, sama-sama 23. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18 sama-sama. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Fondasi kita percaya. Dan bagi orang percaya, ingat proses di mana Allah turut bekerja dalam suka duka. Lagu Kidung Jemaat bilang apa? Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Itu Alkitabiah, itu ya dan amin. Kalau kita arahkan mata kita pada kekekalan, Bapak Ibu Jemaat, maka aman terkendali. Banyak orang suka stres, tertekan karena tidak lihat pada kekekalan. Sedangkan itu ayat yang kita baca dalam nats pembuka, Roma 8:28 sampai 30. Ayat 30-nya bilang begini, perhatikan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Iya, Tuhan akan muliakan kita. Jadi keluarga kerajaan Allah itu sebelum dunia dijadikan, dunia ini ada, kita diproses, tapi nanti berujung kepada kemuliaan. Amin, kekasih Allah. Dulu, sekarang, dan nanti kita adalah tetap keluarga kerajaan Allah. Maka dari itu, siapapun saya dan saudara, apapun pergumulan kita, sakit, penyakit, masalah rumah tangga, apa saja yang sedang kita alami hari-hari ini, terus arahkan pandangan kita kepada Kristus. Kita tidak akan putus asa, justru kita tambah kuat. Sebagai bagian penutup, saya ajak kita buka Ibrani pasal 12 sebagai data pembanding. Ayat 1 bilang begini, silakan baca. Karena kita mempunyai banyak saksi, Ya. bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Ya, jadi dosa-dosa kita lepas semua ya. Kalau kita orang pilihan Allah, sudah percaya ciptaan baru, kalaupun mengalami proses, harus proses dalam kekudusan dan tambah hari tambah rohani. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. ayatnya yang ketiga, sama-sama 23. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya apa? Jangan kamu menjadi lemah
dan putus asa. Bangkit orang-orang percaya dan melihat pada Yesus, itu yang menjadi kekuatan kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya ajak kita berdiri, semua tim ada di depan.